Selamat datang kembali di channel Dunia Kripto dan Investasi. Edisi kali ini tampaknya akan lebih dipenuhi oleh update berita Bitcoin dibandingkan altcoin. Kinerja Bitcoin beberapa hari terakhir memang membuat Bitcoin semakin unggul dibandingkan kripto lain, bahkan aset jenis lain termasuk saham maupun emas. Maka tak heran banyak analis memprediksi bahwa nilai Bitcoin masih mungkin bisa mencapai lebih dari $100.000 pada akhir tahun 2021. Bitcoin telah menunjukkan tanda-tanda bullish yang ditandai oleh kenaikan dan stabilitas harganya akhir-akhir ini. Yang paling menonjol dari pemulihan ini adalah penembusan di atas $57.000. Ini merupakan level tertinggi baru dalam 4 bulan, mencapai titik harga yang belum tercapai sejak pasar mencapai puncaknya pada bulan Mei. Meski sekarang sedikit mengalami koreksi di harga $56.489 pada saat video ini dibuat. Tidak diragukan lagi bahwa tren bullish memiliki kendali atas pasar dan sentimen investor sangat positif terhadap Bitcoin. Menurut beberapa analis, kenaikan ini mungkin hanya awal dari rally panjang di waktu yang akan datang. Bahkan dengan kenaikan pasar baru-baru ini, para analis melihat tren pasar lebih tinggi akan terjadi di sisa akhir tahun 2021 dan memasuki kuartal pertama tahun 2022. Dengan tren ini, analis memprediksi harga Bitcoin pada akhir tahun bisa mencapai di atas $100.000, bahkan mungkin setinggi $150.000. Dan akan bertahan di harga tersebut sebelum akhirnya akan terjadi beberapa aksi jual di sekitar $200.000. Sementara itu, dibandingkan kinerja beberapa saham unggulan dunia, Bitcoin tak kalah berkilau. Menurut media Finbolt.com, Bitcoin memiliki volume perdagangan rata-rata 3 kali lebih tinggi di bulan Oktober daripada saham Apple, Microsoft, dan Amazon. Bitcoin semakin menjadi pesaing tangguh bagi pemain keuangan tradisional utama berdasarkan salah satu tolok ukur utama seperti volume perdagangan. Volume perdagangan juga menunjukkan likuiditas suatu aset. Data menunjukkan bahwa Bitcoin mencatat volume perdagangan harian rata-rata $36.7 miliar antara tanggal 1 Oktober dan tanggal 11 Oktober. Volume perdagangan setidaknya 2 kali lebih tinggi dari nilai volume perdagangan saham produsen kendaraan listrik Tesla yang sebesar $14.64 miliar. Volume perdagangan Bitcoin juga setidaknya 3 kali lebih tinggi dari $10.98 miliar pada saham Apple. Dan juga tercatat selama periode tersebut, volume saham Amazon sebesar $9.09 miliar, 4 kali lebih kecil dari Bitcoin. Volume perdagangan saham Microsoft sebesar $7.13 miliar, setidaknya 5 kali lebih kecil dari Bitcoin. Tapi yang harus digarisbawahi adalah volume perdagangan Bitcoin secara signifikan lebih tinggi mengingat Bitcoin diperdagangkan 24 jam selama 7 hari tanpa libur. Sementara saham memiliki keterbatasan pada 5 hari kerja. Volume perdagangan Bitcoin berkorelasi dengan lonjakan nilai Bitcoin setelah mengalami volatilitas harga yang tinggi pada bulan September. Volume perdagangan berpotensi menunjukkan bahwa lebih banyak investor masuk untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga Bitcoin tersebut. Sementara saham-saham utama dunia dari sektor teknologi saat ini berjuang untuk tetap menarik minat investor, di tengah isu kenaikan suku bunga dan inflasi, yang menyebabkan mengalami sedikit penurunan minat investor pada saham tersebut. Minat yang tinggi terhadap Bitcoin minggu ini, juga digambarkan oleh aliran dana yang masuk ke Bitcoin lebih besar dibanding cryptocurrency lainnya. Menurut media U-Today, Bitcoin bahkan menerima aliran dana masuk dari investor institusional sebesar $226 juta minggu ini, sementara kripto Ethereum dan beberapa altcoin lainnya mengalami arus dana keluar. Di saat aliran dana masuk Bitcoin menunjukkan tren positif yang kuat, Ethereum menghadapi sedikit kerugian sebesar $14 juta karena dipindahkan dari altcoin tersebut. Dengan rally harga yang kuat pada Bitcoin, pangsa pasar Ethereum terus menurun. Selain itu, jumlah aset yang dikelola telah turun sebesar 1%.
Berbeda dengan Ethereum yang mengalami arus dana keluar, altcoin lain seperti Solana dan Cardano mengalami peningkatan arus dana masuk yang cukup kuat. Saat ini, jaringan Solana sedang dipilih oleh mayoritas komunitas NFT karena biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan Ethereum. Dan pertumbuhan Cardano didasarkan pada perkembangan pesat jaringan setelah rilis teknologi kontrak pintar. Namun yang perlu dicatat bahwa arus masuk untuk altcoin seperti Solana hanya sebesar $12,5 juta dan Cardano sebesar $3 juta, menunjukkan bahwa fokus belum sepenuhnya beralih dari Bitcoin. Sementara Polkadot, Ripple, dan Litecoin harus menderita arus keluar masing-masing sebesar $2,1 juta, $0,6 juta, dan $0,2 juta. Update berikutnya berasal dari popularitas kripto di media sosial Twitter. Cryptocurrency dalam upaya adopsi dan meningkatkan minat baik dari investor institusional maupun investor retail, membutuhkan popularitas yang tinggi. Tentu saja untuk masa sekarang popularitas tinggi tak bisa lepas dari media sosial seperti Twitter. Dalam urusan media sosial, mungkin kripto Shiba Inu adalah juaranya melewati Bitcoin. Menurut tweet oleh CoinTrends, cryptocurrency Shiba Inu mendapatkan lebih banyak sebutan di Twitter dalam waktu 1 jam daripada Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, dan altcoin lainnya yang ada di daftar top 10 teratas. Diambil dari data tanggal 11 Oktober Shiba Inu mendapat 419 sebutan dalam 1 jam, sementara Raja Kripto, Bitcoin, mendapat 307 berada di tempat kedua. Kemudian diikuti oleh Ethereum yang disebutkan 188 kali, Uniswap sebanyak 176 penyebutan dan Doge dengan 134 penyebutan. Kemudian ada Crypto Velas sebanyak 106 kali tweet, Solana sebanyak 92 tweet, Cardano sebanyak 85 tweet, Axie Infinity sebanyak 75 tweet, dan Terra Luna sebanyak 55 tweet. Popularitas mungkin bukan ukuran kinerja cryptocurrency, tetapi setidaknya menunjukkan seberapa minat publik memberi perhatian terhadap suatu cryptocurrency, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan investasi mereka.